Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopirianti Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 241231018 kelas 3A Fakultas Seni Pertunjukan jurusan Seni Karawitan dengan mata kuliah kajian teori. Saya di sini akan membahas konsep kehidupan sehari-hari yang dikembangkan menjadi teori dengan pembahasan ulahnya pupeting pamali bisi rezekina leungit. Atau dalam bahasa Indonesia, jangan menyapu malam-malam, pamali nanti rezekinya hilang. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pamali. Pamali menjadi alat pendidikan moral yang halus. Anak-anak belajar disiplin, hemat energi, dan menghargai waktu tanpa harus diberi ceramah langsung. Ini dapat dikembangkan menjadi teori internalisasi nilai moral melalui simbolisme budaya. Kita kembali ke pembahasan. Ulah nyapu peting, pamali, rezeki bisa leungit. Kalau sistem religi atau kepercayaan, pamali ini berakal dari kepercayaan spiritual masyarakat Sunda bahwa malam hari adalah waktu makhluk halus beraktivitas dan waktu manusia untuk beristirahat. Menyapu malam dianggap bisa mengusir rezeki atau energi baik dari rumah. Ada maknanya, yaitu ada unsur kepercayaan pada makhluk gaib dan konsep keseimbangan antara manusia, alam, dan roh. Dan ada juga sistem pengetahuan. Sistem pengetahuannya adalah pamali ini juga mencerminkan pengetahuan tradisional tentang waktu perilaku hidup sehat. Menyapu malam bisa membuat debu berterbangan dan mengganggu kesehatan karena pencahayaan kurang, sehingga masyarakat menanamkan larang agar tidak dilakukan. Maknanya, pengetahuan ini menjadi bentuk kearifan lokal yang menjaga kebersihan dan kesehatan secara tidak langsung. Dan ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, yaitu pamali berfungsi alat kontrol sosial dalam masyarakat. Orang tua menyampaikan larangan ini kepada anak-anak agar disiplin, tidak membuat gaduh di malam hari, dan menjaga ketenangan keluarga. Ada maknanya, nilai-nilai sopan santun, kehormatan pada waktu, serta tata krama sosial diwariskan melalui pamali. Sistem peralatan dan teknologi. Benda seperti sapu menjadi simbol dalam pamali ini. Sapu adalah alat kebersihan tradisional, biasanya dari ijuk atau lidi. Dan fungsinya tidak hanya praktis, tapi juga memiliki makna simbolik dalam budaya rumah tangga. Maknanya, teknologi sederhana seperti sapu diintegrasikan dengan nilai budaya dan etika penggunaannya. Dan yang kelima ada sistem mata pencaharian. Larangan rezeki bisa leungit mengandung makna ekonomis dan spiritual. Rezeki dipahami bukan hanya uang, tapi juga keberkahan hidup. Maka, menjaga waktu istirahat dan keraturan dianggap sebagai menjaga kelancaran rezeki. Maknanya, pamali mengajarkan etos kerja dan keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Dan yang keenam, sistem bahasa. Ungkapan pamali itu sendiri adalah kata khas dalam bahasa Sunda yang syarat makna simbol. Ia mengandung nilai larangan, etika, dan kepercayaan. Bahasa menjadi alat utama dan mewariskan nilai budaya ini dari generasi ke generasi. Maknanya, bahasa Sunda berfungsi sebagai media penulisan norma dan nilai tradisi secara lisan. Dan ketujuh, ada sistem kesenian. Dalam konteks kesenian, nilai pamali sering diselipkan dalam dongeng, pupuh, atau wawacan Sunda. Ungkapan seperti ini memiliki nilai estetik dalam gaya, tutur, irama, dan peribahasa yang memperindah komunikasi budaya. Maknanya, kesenian menjadi wadah menyampaikan pesan moral dan spiritual dari pamali. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada keliru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.